Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Melia Panjatan dengan NIM 0104203011. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS saya mengenai hadis tematik, yaitu tentang takwa. Takwa bahasa Arabnya takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran, Al-Mutaqi atau bahasa Arabnya Al-Mutakin, yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam perkataan Ibnu Abbas, orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya. Di dalam hadis diriwayatkan at-taqwa Allah haitsuma kuntah wa adbihi sayyata hasanata tamhuha, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Baiklah, setelah kita membahas apa itu takwa, di sini saya akan melanjutkan tentang pergaulan baik. Pergaulan baik adalah pergaulan dengan orang-orang lain yang mengajarkan atau melakukan hal yang positif. Contohnya membantu orang lain. Semisalnya jika kamu mempunyai teman yang seperti itu, jadikan dia sebagai teman atau sahabatmu. Yang kedua, tidak suka berbuat ria. Maksudnya adalah orang yang hemat, bukan juga pelit dengan orang lain. Kalau kalian mempunyai teman yang tidak sopan atau melakukan hal yang negatif, jangan mau kita mengikuti hal seperti itu. Nasihatilah dirinya supaya menjadi lebih baik. Di dalam hadis sudah dikatakan dengan jelas, an Jariri ni Abdillahi qala bayaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qamis salati wa ita'iz zakati wan nusuhi likulli muslimin, yang artinya dari Jarir bin Abdullah berkata, aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasihati kepada setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 55, Muslim nomor 56, Ahmad nomor 18760, At-Tirmidzi nomor 1925. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas berkata baik atau diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaihi, Al-Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47. Ibnu Hajar menjelaskan ini adalah sebuah ucapan ringkas yang padat. Makna semua perkataan bisa berupa kebaikan, keburukan, atau salah satu di antara keduanya. Perkataan baik boleh jadi tergolong perkataan yang wajib atau sunnah untuk diucapkan. Karenanya, perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Segala perkataan yang berorientasi kepada hal wajib atau sunnah termaksud dalam kategori perkataan baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang planning. Planning adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakan, maka tetap ditulis sebagai satu amalan yang baik, yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang benar-benar melakukan kebaikan dan dilaksanakan, maka Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak melaksanakan, maka ia ditulis melakukan kebaikan yang sempurna. Dan jika berencana melakukan kejelekan dan ia melakukannya, maka ditulis 1 kejelekan. Hadis riwayat Bukhari. Di sini saya akan melanjutkan tentang organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi. Seorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki 2 niat, yaitu memerintahkan dan mendorong kepada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong kepada kejelekan. Orang yang menjaga kejelekan adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita membahas tentang actuating, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang controlling. Controlling yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk memperhatikan urusan kaum muslimin, dan ia tidak mau memberi nasihat demi kebaikan mereka, maka kelak ia tidak akan masuk surga. Selanjutnya kita akan membahas tentang malu. Malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu merupakan benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika rasa malu telah hilang pada seseorang, maka berbagai keburukan akan ia lakukan, seperti membunuh, yang mana diriwayatkan dalam hadis, al-haya'u la yaqti illa bi khairin, yang artinya rasa malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejoliman. Kejoliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah mengharamkan kejoliman di antara para hambanya. Demikian pula Allah mengharamkan pada dirinya, karena sifat ini bertentangan dengan keadilan Allah, bertentangan dengan nama Allah. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hanya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah menegaskan bahwa kezaliman sangat bertentangan dengan sifat-sifat mulia Allah. Kemudian Allah pun mengharamkan atas para hambanya dengan kalimat,
dan aku mengharamkan kezaliman di antara kalian. Kemudian Allah menegaskan lagi dengan tambahan kalimat larangan saling menjolimi. Maka janganlah kalian saling menjolimi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.